Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Selamat Masih siang. pada semangat ini ya. Siang Bu, Kita memasuki semangat. ya. Baiklah anak-anakku sekalian, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas qada, qadar dan iradahnya kita masih bisa bertemu dalam proses pembelajaran kali ini. Meskipun pembelajaran kita tidak berlangsung lagi di dalam kelas, tapi dalam suasana daring, tapi mudah-mudahan Ibu berharap meskipun kita jauh di mata, tetapi dekat di hati, pembelajaran kita tetap semangat meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini. Supaya pembelajaran kita jauh lebih berkah, alangkah lebih bijaknya, marilah kita mulai pembelajaran kita kali ini dengan pembacaan doa. Untuk Ardi, bisa bantu teman-temannya untuk memimpin doa? Bisa, Bu. Ya, silakan Ardi. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Ardi. Ibu. Ya, anak-anak, Ibu absen dulu ya. Berhubung ini kelas akhir, biasanya kalau kelas akhir itu sudah personil kita sudah mulai berkurang. Andriani. Hadir, Bu. Ya, terima kasih Andriani. Eka. Hadir Bu. Ya, baik anak-anakku sekalian, Ibu tak bosan-bosannya berhubung kita masih dalam kondisi pandemi. Jadi tolong protokol kesehatan itu tetap dijaga ya. Masker jangan kendor, cuci tangan, jaga jarak, kurangi mobilitas. Itu yang wajib kita lakukan dan mudah-mudahan Ibu berharap mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu agar kita bisa berkumpul lagi di dalam satu kelas yang sama. Anak-anak, untuk materi hari ini yaitu mengenai masalah perlawanan melawan sang tirani dan proses pendudukan Jepang di Indonesia. Materi ini telah Ibu share di kelas kalian. Berikut LKPD-nya. Nah, cuma sebelum menginjak pada materi kali ini, mungkin ada yang masih bisa mengingat materi minggu kemarin. Materi minggu sekarang ini merupakan kelanjutan dari materi minggu sebelumnya. Pada materi minggu kemarin itu mengenai masalah kekejaman yang dilakukan oleh massa Jepang selama menduduki Indonesia. Mungkin dari kalian ada yang masih ingat tentang salah satu bentuk kekejaman yang dilakukan oleh pemerintahan Jepang terhadap rakyat Indonesia? Iya, Bu. Oke, siapa ini? Oh, Neng Haryani, silakan Neng. Iya, Bu. Salah satu bentuk kekejaman Jepang diberlakukannya sistem kerja paksa, Bu, atau Romusa. Oh iya, terima kasih Neng Haryani. Nah, sekarang kita menginjak pada materi yang akan kita pelajari sekarang, yaitu masalah perlawanan melawan sang tirani. Materi ini merupakan pencerminan dari kompetensi dasar 3.5 menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. Dan untuk keterampilannya menalar sikap pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. Adapun indikator pencapaian kompetensi dari materi yang akan kita paparkan hari ini adalah 1. Menganalisis latar belakang perlawanan rakyat Indonesia di beberapa daerah melawan tirani Jepang. Yang kedua, menganalisis persamaan dan perbedaan strategi perlawanan rakyat Singaparna, rakyat Indramayu, Aceh melawan tirani Jepang. Dan yang ketiga, menganalisis dampak pendudukan Jepang di Indonesia dalam bidang politik dan ekonomi. Terus yang keempat, menganalisis dampak pendudukan Jepang dalam bidang pendidikan militer. 5. Menyajikan hasil diskusi tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap pendudukan Jepang dalam bentuk cerita sejarah. Dan yang terakhir, menyajikan hasil diskusi tentang dampak pendudukan Jepang dalam bentuk cerita sejarah. Nah,
Anak-anakku sekalian, perlawanan melawan tirani Jepang ini memang hampir terjadi di berbagai seluruh wilayah Indonesia. Karena antara lain saat itu Aceh mengangkat senjata, perlawanan ini juga terjadi di daerah Singaparna, perlawanan terjadi di daerah Indramayu, rakyat Kalimantan mulai angkat senjata, perlawanan rakyat Irian, dan perlawanan Blitar angkat senjata pula. Nah, berhubung cakupan materi ini sangat luas, sementara kita mengalami keterbatasan waktu, maka untuk kali ini mungkin yang akan Ibu paparkan hanya 3 perlawanan saja, yaitu perlawanan Aceh angkat senjata, terus perlawanan di daerah Singaparna, dan perlawanan di daerah Indramayu. Untuk materi yang di 3 wilayah ini mungkin nanti akan jadi tugas kalian di LKPD. Baik, biar kalian tidak ngantuk, tidak 4L, ice breaking dulu ya. Kalau yang hafal lagunya bisa sambil mengikuti. Bagus ya sekolah kita kalau di video. Iya. Sudah selesai anak-anak? Sudah nggak ngantuk lagi? Sebelum Ibu menjawab, mungkin ada dari kalian yang bisa mengungkapkan, memberikan masukan atau mengungkapkan ide gagasan dari pertanyaan Andriani? Saya Bu bisa. Oke, Neng Lisa, apa Neng Lisa? Izin menjawab Bu, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Jepang yang memicu kemarahan rakyat Singaparna, khususnya Kiai Haji Jainal Mustafa adalah adanya kewajiban untuk menghormat atau membungkuk ke arah matahari. Iya, ya bagus. Terima kasih Neng Lisa. Jadi memang jawabannya sudah mendekati kebenaran. Nah, memang perlawanan yang terjadi di Sukamana, mungkin ini, perlawanan yang terjadi di Sukamana itu meletus pada sekitar bulan Februari 1944. Perlawanan ini dipimpin oleh Kiai Haji Jainal Mustafa. Beliau adalah seorang ajengan di Sukamana, Singaparna. Beliau sangat menentang sekali kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Jepang yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bahkan salah satu kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Jepang yang membuat beliau geram seperti apa yang tadi dikemukakan oleh Neng Lisa, salah satunya adalah Jepang menerapkan aturan kalau rakyat Singaparna itu setiap pagi harus melakukan sekre atau memberikan penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membubuhkan badan dalam-dalam ke arah bendera Jepang yang berlambang matahari terbit. Hal ini sangat jelas menyinggung perasaan umat Islam khususnya yang ada di wilayah Singaparna. Karena menurut umat Islam ini termasuk perbuatan Jepang ya atau perbuatan syirik. Selain sekre tadi, mungkin ada tidak faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya perlawanan di Sukamana tadi? Ada yang bisa menyebutkan mungkin selain faktor kebijakan pemerintah Jepang melakukan sekre? Saya Bu, coba. Oke, Eka, silakan Eka. Mungkin itu Bu, rakyat Sukamana banyak yang jadi Romusa Bu. Oh iya, rakyat Sukamana khususnya banyak yang menjadi Romusa. Apa itu Romusa? Ada yang tahu apa itu Romusa? Kerja paksanya Jepang, Bu. Oh, ya, terima kasih Neng Nurul. Hati-hati ya.
karena zaman Jepang dan Belanda juga ini sama-sama menerapkan sistem kerja paksa, cuma sedikit berbeda istilah. Kalau pada zaman Jepang itu disebut dengan apa tadi? Romusa. Ya, kalau pada zaman Belanda istilahnya Rodi ya. Biasanya dilakukan oleh para pemuda untuk membuat proyek-proyek pembangunan yang membantu pihak Jepang dalam pembangunan berikutnya. Nah, lanjut ya. Zainal Mustafa ini secara diam-diam telah membentuk pasukan tempur Sukamana yang dipimpin oleh Ajengan Nazimuddin. Pertempuran ini terjadi kurang lebih 1 jam di Kampung Sukamana atau yang sekarang disebut dengan Kampung Bager. Karena jumlah pasukan yang lebih besar dan peralatan senjatanya yang kurang lengkap, tentara Jepang berhasil mengalahkan pasukan Kiai Haji Zainal Mustafa pada tanggal 25 Oktober 1944. Ini tepatnya pada hari Jumat. Kiai Haji Zainal Mustafa dihukum mati, sementara itu Kiai Umar, guru beliau, disiksa oleh polisi Jepang dan pada akhirnya meninggal. Itu tentang perjuangan Kiai Haji Zainal Mustafa, salah satu perjuangan rakyat Indonesia menentang. Selain Sukamana dan Aceh, perlawanan melawan tirani Jepang ini juga berlaku atau terjadi di Indramayu. Perlawanan rakyat Indramayu antara lain terjadi di Desa Keplongan, Distrik Karangampel pada bulan April tahun 1944. Kemudian pada bulan Juli muncul pula perlawanan rakyat Desa Cicompet, Kecamatan Loh Bener. Perlawanan ini terjadi karena rakyat merasa tertindas dengan adanya kebijakan dan penarikan hasil padi yang sangat memberatkan rakyat. Rakyat saat itu protes dan menentang mereka bersemboyan lebih baik mati melawan Jepang daripada mati karena kelaparan. Setelah terjadi tersebut, maka terjadilah perlawanan yang dilancarkan oleh rakyat. Namun, sekali lagi, rakyat di sini tidak mampu melawan kekuatan Jepang yang didukung dengan tentara dan peralatan tempur yang sangat lengkap. Kedengaran? Iya Bu, dengar sudah. Ya. Apa yang kalian sembah saat ini? Rakyat kita sedang menderita. Dengan keutamaan yang dianugerahkan Allah kepadanya. Sudah selesai anak-anak. Baik, setelah menyaksikan video tersebut, apa ada tanggapannya? Bagaimana pendapat kalian tentang video dari tontonan tadi? Silakan kalian ungkapkan pendapat kalian mengenai tayangan video tadi. Mungkin Ini Bu, saya Bu ya. ya, siapa ini dulu ya? Iya. Ya Bu. Ya. Jadi setelah nonton video tadi, hati saya tergugah Bu. Itu Iya. perjuangan yang dilakukan sama Kiai Haji Zainal Mustafa Bu. Beliau ini sangat membela agama dan rakyat sampai rela berkorban nyawanya. Memang betul sekali anak-anak, setelah kita menyaksikan tayangan video tadi, kita akan tergugah dan Ibu harap mudah-mudahan rasa nasionalisme kalian itu semakin semakin membara, apalagi di zaman Indonesia hari ini yang
Notabene nasionalisme di kalangan anak-anak bangsa itu sudah semakin menurun. Nah, baik anak-anak, untuk kegiatan berikutnya kita masuk ke dalam forum diskusi ya. Kelas kita Ibu bagi 3 kelompok. Kelompok 1 enggak ada ya, Angga sama Haryani dan Puji. Itu membahas tentang materi perlawanan rakyat Kalimantan terhadap pendudukan Jepang. Kelompok 2, Agung, Eka, Andriani, dan Nur, kalian membahas materi tentang perlawanan rakyat Irian melawan pendudukan Jepang. Kelompok 3, Nurul, Neng Lisa, dan Ardi, kalian membahas tentang perlawanan di Blitar terhadap pendudukan Jepang. Silahkan kalian mendiskusikan materi yang telah kalian dapat dengan kelompok masing-masing. Ibu kasih waktu 5 menit. Nanti setelah waktu berakhir kita diskusikan lagi di room berikutnya. Oke, selamat bekerja anak-anak. Kelompok 2 udah selesai, Bu. Udah selesai Naeka? Kelompok 1 udah, alhamdulillah. Sudah. 3 udah, Nak Nurul? Sudah, Oke, Bu. kalau ya baik, terima kasih anak-anakku. Silakan Nak Nurul. Saya mewakili teman-teman, Bu. Ya. Kelompok 3. Gerakan perlawanan yang dikenal di Papua adalah gerakan Koreri yang Ya. berpusat di Biak dengan pemimpinnya yang bernama Alun Korem. Biak merupakan pusat pergolakan untuk melawan kependudukan Jepang. Rakyat Ya. Irian memiliki semangat juang pantang menyerah. Sekalipun Jepang sangat kuat, sedangkan rakyat hanya menggunakan senjata seadanya untuk melawan, ternyata perlawanan di tanah Irian ini juga meluas ke berbagai daerah, dari Biak sampai Yapen Selatan. Salah seorang pemimpinnya namanya Silas Papare. Rakyat Yapen Selatan mendapatkan bantuan senjata dari sekutu, Bu. Oke, terima kasih Nak Nurul. Ya, jadi anak-anak dari 3 presentasi kelompok kalian, mungkin kita bisa mengambil kesimpulan kalau rata-rata perlawanan terhadap rakyat terhadap pendudukan Jepang di berbagai daerah itu memiliki tujuan yang sama ya, yaitu pingin bebas dari belenggu penderitaan yang telah diberikan Jepang kepada rakyat Indonesia. Selain kesimpulan yang Ibu kemukakan tadi, mungkin ada yang mempunyai pendapat lain untuk memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Oke, siapa nih? Oh, Nak Eka, silakan. Ya, saya izin menambahkan, Bu. Kesimpulan yang dapat saya tarik dari materi kali ini adalah tidak ada perlawanan yang sia-sia. Walaupun mereka gugur di medan perang, tetapi mereka tetaplah sang pemenang di hati rakyatnya. Begitu, Bu. Oke, terima kasih Nak Eka. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran, mungkin ada yang bisa memberikan kesan terhadap materi pembelajaran kita kali ini? Setelah saya menyimak materi ini, dari awal sampai akhir yang saya rasakan, ternyata perjuangan itu sangat berat dilakukan. Makanya kita sebagai generasi penerus hari ini di zaman modern ini tidak boleh menyia-nyiakan perjuangan para pahlawan yang telah mendahului kita. Ya, terima kasih Nak Agung telah memberikan pesan-pesan yang sangat bagus dalam proses pembelajaran kali ini. Ya, jadi intinya perjuangan merebut kemerdekaan memang berdarah-darah, memakan waktu yang sangat panjang. Jadi Ibu harap mudah-mudahan kalian itu bukan hanya sebagai generasi penikmat, tapi betul-betul suatu generasi yang bisa mengisi Indonesia di masa yang akan datang. Dari kalian mungkin di sini yang akan nanti mengisi Indonesia di masa keemasan. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu tidak lupa mengingatkan, silahkan kalian kerjakan tes sumatif yang sudah Ibu upload di LMS. Jadi jangan lupa sumatifnya, LKPD-nya itu tolong diisi dengan batas waktu kurang lebih 1 atau 2 hari. Silakan untuk mengakhiri pembelajaran. Tadi diawali dengan doa, mungkin diakhiri pula dengan doa. Yang mau memimpin siapa? Oke, siapa nih? Oh, Nak Ardi. Ya, Nak Ardi, silakan. Oke, marilah teman-teman kita membaca doa setelah belajar, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anakku telah mengikuti pembelajaran dari awal akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.